Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun berada, secara khusus jemaat yang sangat kekasih dalam Tuhan. Memulai kegiatan kita, rutinitas kita, aktivitas kita di hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mengawali semua itu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, karena sungguh Tuhan mengasihi kami dan memberkati kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini, dan kami akan menjalani kehidupan kami di hari ini. Tuhan tolong dan kasihi kami, bimbing dan kawal kami. Yang akan kami baca dan dengarkan menjadi kekuatan bagi kami dalam beraktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan kami dalam sepanjang kehidupan kami, khususnya hari ini. Kami telah bersedia untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari Minggu hari ini dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pengawalnya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitakan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh memakaikan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, yang menjadi pokok renungan kita bersama-sama di hari ini, happy ending. Saudara-saudaraku yang kekasih, kesuksesan seseorang sering diawali dengan masalah, dengan cobaan, dengan penderitaan. Hanya sedikit orang yang sukses tanpa mengalami hal demikian. Pada umumnya, kalau kita mendengar cerita, pengalaman, dan lain-lain sebagainya, orang berhasil, orang sukses,
pastilah melalui penderitaan, kesusahan, cobaan, dan lain-lain sebagainya. Itu berarti saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita tidak akan pernah luput dari berbagai hal itu. Karena apa? Karena setiap orang pasti akan berusaha bagaimana ia sukses dalam hidupnya, bagaimana ia berhasil dalam hidupnya. Pengalaman hidup Yusuf mau mengangkat sebuah pengalaman yang berharga bagi kita, menjadi contoh dan teladan bagi kita. Bagaimana Yusuf menjalani betapa beratnya kehidupan di awal-awal kehidupannya, di tengah-tengah keluarganya. Saudara-saudaranya membencinya, ada perasaan iri, ada dengki, dan itu diwujudkan, dinampakkan dengan menjual Yusuf ke Mesir. Penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara dalam kehidupan Yusuf? Pembacaan kita mengungkap sebuah fakta sejarah bahwa ternyata Yusuf dalam melalui berbagai macam persoalan dan kehidupan itu, ketika berada di Mesir, ia difitnah oleh istri Potifar, dan lalu kemudian ia dipenjara. Tetapi akhir dari cerita Yusuf mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, bahwa perjalanan kehidupan kita, ketika berbagai macam persoalan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita miliki, yaitu iman. Iman Yusuf menjadikan ia mendapat kesuksesan, menjadikan ia orang yang dipercaya sepenuhnya oleh Firaun untuk memerintah atas negeri Mesir. Pembacaan kita mengungkap itu. Satu saja kelebihan Firaun dari Yusuf, yaitu tahta kerajaan. Tetapi kekuasaan, perintah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan Firaun mengatakan, tak satu pun yang terjadi di negeri Mesir itu yang tidak engkau ketahui. Keberhasilan Yusuf karena kejujurannya, karena imannya, karena saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita bersikap jujur. Mari kita penuh memiliki kesetiaan. Mari kita kuat dalam iman kita. Karena hanya dengan itu kita pasti akan berhasil dan meraih kesuksesan. Yusuf meraih kesuksesannya dengan imannya, dengan kejujurannya, dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun berbagai macam persoalan kehidupan melanda kehidupannya. Iri hati, dengki, kebencian, difitnah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ia tekun dan sabar, ia kuat dalam iman, dan ia jujur dalam bersikap, menjadikan Yusuf berhasil dan mencapai kesuksesan. Pengalaman berharga bagi kita. Ketika kita ingin berhasil dan sukses, mari bersikap jujur, mari memiliki kekuatan iman, mari senantiasa berserah kepada Kristus. Karena hanya dengan itu kita akan berhasil dan meraih kesuksesan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, bahwa sungguh banyak masalah dan persoalan yang mendatangi kehidupan kami. Tetapi kami bertekad bahwa hal itu tidak akan mengalahkan iman kami. Hal itu tidak akan menjadikan kami sebagai orang-orang yang akan lari dari hadapan Tuhan. Karena hanya dengan itu kami mampu meraih kesuksesan dan keberhasilan. Ajar kami untuk seperti Yusuf, dalam ketekunan dan kesetiaannya kepada Tuhan, dalam kejujurannya dalam bersikap dan bertindak, sehingga kami sungguh-sungguh dalam berbagai macam rencana, kehidupan, pekerjaan, pelayanan, boleh mendatangkan keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan dan meneguhkan, firman yang kami percaya akan mengawali kegiatan kami hari ini, kerja,
pelayanan dan aktivitas kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam rumah tangga kami, di tempat kerja kami masing-masing, bagi anak-anak kami, bagi setiap orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan pasti berperkara dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta, kami menyampaikan kabar sukacita, selamat beraktivitas, shalom, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker ketika bepergian, dan sering cuci tangan. Tuhan memberkati.